Baik hadirin yang berbahagia, selamat sore dan selamat datang kami ucapkan di Puri, Kauhan Ubud dalam acara penganugerahan Tanda Penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia pada hari ini. Hadirin, tadi telah kita saksikan bersama penampilan Tari Baris Manggalayuda yang merupakan sebuah tarian yang menggambarkan ksatria prajurit perang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sanepinih pertama, Ratu Peranda Lanang Istri Sane Meraga Suci, Sane Dahat Suci yang Titiang. Yang mulia biku yang kami muliakan. Yang terhormat, Ketua Umum Dewan Pimpinan dan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia, Bapak Letjen Purnawirawan HBL Mantiri beserta jajaran yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Ibu-Ibu Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia. Yang kami hormati PJ Gubernur Bali beserta jajaran Forkompinda Provinsi Bali. Yang kami hormati para staf khusus Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati para pengelingsir Puri se-Bali yang telah hadir pada hari ini. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi di Bali, serta hadirin undangan lainnya yang berbahagia yang kami hormati pula. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widewasa, karena atas berkat perkenan beliaulah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara penganugerahan Tanda Penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia pada hari ini, Jumat 2 Agustus 2024 di Puri Kauhan Ubud. Senang sekali saya Dita Sasmita berkesempatan memandu acara hari ini.
Hadirin, sedikit sejarah tentang Puri Kauhan Ubud. Puri Kauhan Ubud didirikan oleh Cokorde Ketut Rai dan putranya, Anak Agung Gede Oke Kerebe, sekitar tahun 1890-an. Anak Agung Gede Oke Kerebe dikenal sebagai Jaksa Punggawa Ubud. Sedahan Agung, juru bahasa, diplomat, dan penekun sastra Kauhan yang berasal dari kata Kauh yang artinya barat. Artinya puri yang berada di sebelah barat Catus Pate Ubud. Tempat di mana kita mengadakan acara sekarang disebut sebagai Gedong Daje. Gedong Daje dibangun sekitar tahun 1950 oleh Anak Agung Gede Anomasta mengikuti gaya kekantoran yang dipengaruhi arsitektur kolonial. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, seluruh rangkaian acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan tentang penetapan penganugerahan tanda penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Dengan hormat, Bapak Kolonel Purnawirawan Muhammad Nur Hidayat Rusmono, disilakan. Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia. Surat keputusan nomor skep 33/MBLV Romawi 12/03/2024 tentang penetapan penganugerahan tanda penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan
Kepada mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dianugerahi penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, menyumbangkan dharma baktinya bagi perkembangan dan kemajuan lembaga LVRI. Dengan catatan, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2024. Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Ketua Umum ditandatanganin HBL Mantiri, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, nomor pokok veteran 21182005. Lampiran surat keputusan DPP LVRI nomor skep 33/MBLV Romawi 12 03 2024 tanggal 1 Maret 2024. Daftar nama yang dianugerahi tanda penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Nomor urut 9, Dr. A.A.G.N. Ari Dwiwayana, MSI, Koordinator Staf Khusus Presiden. 14, Anak Agung Raka, DPD Provinsi Bali, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2024. Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Ketua Umum ditandatangani HBL Mantiri, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, nomor pokok veteran 21157215. Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia, surat keputusan nomor skep 42/MBLV Romawi 11/12/2020 tentang penetapan penganugerahan tanda kehormatan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kepada mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianugerahi tanda kehormatan berupa Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, menyumbangkan dharma baktinya untuk perkembangan dan kemajuan LVRI. Dengan catatan, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2020. Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Ketua Umum Saiful Sulun ditandatangani Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, nomor pokok veteran 21185005. Surat lampiran keputusan DPP LVRI nomor skep 42/MBLV Romawi 11/12/2020 tanggal 25 Desember 2020. Daftar nama yang dianugerahi tanda kehormatan Bintang Legiun Veteran. 2. I Gusti Bagus Samutra SH, nomor pokok veteran 13.034.510, Ketua DPD LVRI Provinsi Bali. 3. Zero Wilajo, nomor pokok veteran 13.004.510,
992, Ketua DPC LVRI Kota Denpasar, Bali. Selesai. Baik para undangan yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan penganugerahan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Penganugerahan ini akan diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan dan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri untuk dapat berada di atas panggung dan nantinya akan melakukan pengalungan medali lencana kepada para penerima penghargaan. Kami persilakan kepada Bapak Ketua DPP Legiun Veteran Republik Indonesia. Hadirin, penganugerahan Bintang LVRI ini pertama akan diberikan kepada Anak Agung Gede Raka atau Gung Lingsir yang lahir di Bali pada 2 November 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Jaksa Ubud Ida Anak Agung Gede Oka Kerebak dengan Jero Sarasija. Masa kecil beliau dihabiskan di Ubud, masuk sekolah rakyat sampai kelas 3, selanjutnya menempuh pendidikan HIS di Klungkung dan Vervlog School Gianyar. Namun pendidikannya terputus karena terlibat aktif dalam perjuangan melawan Belanda dan Jepang. Terinspirasi dari pidato Bung Tomo pada tahun 1945, Anak Agung Gede Raka bersama para pemuda di Ubud berjuang melawan penjajah dalam wadah Pemuda Republik Indonesia. Beliau ikut melakukan long march di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai dari Tabanan sampai lereng Gunung Agung sepanjang kurang lebih 200 km. Pada tahun 1947 sampai 1949, Anak Agung Gede Raka tercatat menjadi anggota Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil yang ditugaskan di daerah Gianyar. Di Jakarta, Gung Lingsir bekerja pada Badan Pekerja Sekretariat Negara sebagai penghubung DPR ke Presiden. Beliau juga menjadi bagian dari tim konseptor pidato Presiden Soekarno. Atas perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan, di tahun 1962, Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia memberikan pengakuan dan pengesahan sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, dengan hormat kepada Ketua DPP LVRI, kami persilakan untuk mengalungkan medali lencana kepada Bapak Anak Agung Gede Raka. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, untuk itu juga kami mengundang Bapak Agung Bagus dan Bapak Agung Ari Brahmanta untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih kepada Pak Anak Agung Diraka. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kita akan lanjut untuk penyerahan penghargaan kepada penerima berikutnya.
Baik, penganugerahan bintang LVRI yang kedua akan diberikan kepada I Gusti Bagus Saputra. I Gusti Bagus Saputra lahir di Denpasar pada tanggal 17 Januari 1930. Lahir pada masa penjajahan Belanda, I Gusti Bagus Saputra muda bergabung dalam Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia dan ikut serta sebagai mata-mata dalam peristiwa pendaratan pasukan Gajah Merah Nika di Sanur pada 1946. Karena keberaniannya tersebut, Presiden Soekarno menganugerahkan tanda jasa pahlawan pada tahun 1958. Kementerian Pertahanan juga telah menganugerahkan gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia kepada beliau pada tahun 2008. Beliau pernah mengemban tugas sebagai anggota DPRD Bali sejak tahun 1977 hingga 1987, serta menjadi Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Saat ini, I Gusti Bagus Saputra menjabat sebagai Ketua LVRI Bali. Baik, untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan kepada Ketua DPP LVRI Pusat untuk memberikan medali lencana kepada Bapak I Gusti Bagus Saputra. Baik, penganugerahan yang ketiga akan diserahkan kepada Ibu Jero Wilaja. Ibu Jero Wilaja lahir di Tabanan pada tanggal 12 Februari 1932. Beliau ikut aktif dalam perjuangan di masa kemerdekaan. Pada tahun 1945, beliau berjuang di Buleleng sebagai palang merah dan dapur umum. Perjuangan tersebut diganjar dengan gelar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1982. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua DPC LVRI Kota Denpasar, juga sebagai Ketua Wirawati Catur Panca Wanita Pejuang 45. Kami persilakan kepada Bapak Ketua Umum LVRI untuk menyerahkan medali lencana kepada Ibu Jero Wilaja. Terima kasih, kami persilahkan Ibu Jero Wilaja untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin, penganugerahan bintang LVRI yang keempat akan diberikan kepada Bapak Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana atau Gung Ari
adalah seorang ilmuwan politik yang lahir di Ubud pada tanggal 24 Februari 1972. Beliau menyelesaikan gelar sarjana, master, serta doktor di bidang politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Dalam 1 dekade terakhir, Gung Ari menghabiskan waktunya untuk mendermakan diri bagi negara. Gung Ari pernah bertugas menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara, staf khusus Presiden, dan di tahun 2019 hingga sekarang menjadi koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia. Dedikasinya untuk Bali pun tak pernah berhenti dan terus berlanjut sebagai Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Gung Ari juga turut merawat Bali melalui program Sastra Saraswati Suwana. Dan program ini telah berjalan selama 5 tahun terakhir. Sebelumnya, beliau menjadi staf pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Gung Ari juga telah menerbitkan banyak karya publikasi tentang Bali. Di antaranya adalah Bangsawan dan Kuasa, kembalinya para ningrat di 2 kota, kemudian Kelas dan Kasta, pergulatan kelas menengah Bali, dan Globalism, pergulatan politik dan representasi atas Bali. Saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada di sela-sela kesibukannya untuk Bali dan Indonesia. Baik, untuk itu kepada Ketua Umum DPP LVRI kami persilakan untuk memberikan penganugerahan medali lencana kepada Bapak Gung Ari. Baik, kami persilakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi penganugerahan bintang LVRI oleh Ketua Umum DPP LVRI. Hadirin, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Untuk itu kepada Bapak Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, disilahkan. Om Swastiastu. Om Mayuginamastu Namasidam Saraswati Dipataya Namaswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam berkah dalam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Merdeka! Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, penerima bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, ayahanda kami, Anak Agung Gede Rake, yang pada bulan November nanti berusia 96 tahun. Yang kami cintai, kami hormati Bapak I Gusti Bagus Saputra, yang usianya juga tidak kalah 94 tahun. Dan satu lagi Sri Kandi kita, dari Pulau Dewata, Ibu Jero Wilaje, yang usianya juga 93 tahun. Ketiganya adalah veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kita hormati dan selalu kita banggakan. Sane singgihan titiang Ratu Prande, lanang istri Satmaka Guru Loke sane subaktinin titiang. Yang mulia Biku Nyana Bandu Stafira yang hadir pada sore hari ini, dan beliau berkenan nanti memimpin doa untuk kita bersama. Yang saya hormati Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan ABL Mantiri, yang lengkap hadir hari ini,
dengan Dewan Pertimbangan Pusat, Komjen Polisi Purnawirawan Pak Ito Sumardi. Selamat datang Pak. Bapak Letjen TNI Purnawirawan Musani Syukur, beliau Wakil Ketua DPP. Marsdia TNI Purnawirawan Resni Wiro, selamat sore Pak. Dan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Pak Joko Sumaryono, awet muda Pak. Ya. Ini 3 angkatan semua hadir ini, veteran ini Pak. Irjen Polisi Purnawirawan Pak Satria Hari Prasetya, selamat datang. Yang saya hormati ibu-ibu Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia yang hari ini juga kompak hadir bersama kita. Yang saya hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang mewakili. Saya lihat ini hadir Kepala BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kang Mas saya ini, Mas Sartono, terima kasih. Dirjen Bima Sindu, Kementerian Agama, mungkin sebentar lagi hadir, dan Bapak Ibu sekalian yang mewakili kementerian dan lembaga. Kemudian yang saya hormati Panglima TNI yang diwakili oleh Panglima Kodam Udayana, terima kasih Bapak. Ini selamat datang juga di Bali ya, karena beliau baru bergabung di Kodam 19 Udayana. Yang saya hormati Kapolri atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala staf 3 angkatan atau yang mewakili beliau yang hadir pada hari ini. Dari KSAL saya lihat hadir. Kemudian yang saya hormati para staf khusus Presiden Republik Indonesia, Pak Sukadi Renakit, kakak kami. Duluan beliau dapat bintang veteran, disusul adik-adiknya sekarang. Mas Arif Budimantah, staf khusus Presiden bidang ekonomi. Mbak Ayu Kartika Dewi, terima kasih. Billy Mambrasar belum hadir, mungkin macet. Yang saya hormati PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, keluarga besar Bali, dan juga Pak Gubernur Bali periode 2 periode ini, Pak Mangku Pastika, terima kasih. Dan juga Ketua DPRD Bali dan Badung nih, Panglingsir Titiang, Pak Corat Madi. Corat, terima kasih sampun rawuh. Para Panglingsir Puri Sebali, Panglingsir Puri Agung Klungkung, itu dalam Semaraputra, Panglingsir Titiang Puri Ageng Mengui, Senator, Anak Agung Gede Agung. Beliau sekarang jadi Panglingsir Tan Kayun dados senator malih. Panglingsir Titiang Puri Agung Ubud, Cokodo Putra, Cokodo Nindya, Cokodo Puri Agung Pliatan, Vanessa Dat Ubud, Panglingsir Taler Puri Sarenka Ubud, Saudara Kertiasa, sareng anggo Puri sareng sami, Puri Blabatuh, posternya akeh pun. Panglingsir Titiang Taler sareng sami sanenentan Presiden Titiang nyato siki kalih niki rawuh Panglingsir Jero Kuto Taler pas niki rawuh itu. Angga griya sareng sami sane Kesumeyang Titiang khususnya Sepenton Agang Griya Gede Kutri. Kalau kita lihat Griya Gede Kutri itu adalah salah satu markas juga saat perjuangan ide Prande Gede Padang Rate, salah satu angin Titiang Iwo dados paman Prande ide yang memimpin perjuangan dari Kutri. Para rektor yang hadir pada hari ini dari Mataram, dari Stampu Kuturan, kita lihat juga dari jauh-jauh ini Kalimantan Tengah, Tampung Penyang, dan juga para rektor Sami yang mewakili, para guru besar, budayawan, dan juga seniman yang hadir, para Legiun Veteran yang hadir di belakang, kita kasih tepuk tangan pada beliau-beliau semua yang penuh semangat.
Klian Banjar, Kepala Lingkungan dan Ketua Seketruni Sekelurahan Ubud, hadirin undangan yang berbahagia. Sesanti yang ngayu bahagia saha puja pangastuti kita aturkan kepada Ida Sang Yang Para Mawisese, para leluhur petara kawitan yang sudah hamuring acintia, karena atas seh hasung kertawara nugrahanya kita bisa berkumpul, bersimakrama, bersilaturahmi dalam acara penganugerahan bintang Legiun Veteran Republik Indonesia di momen yang sangat istimewa, yaitu awal bulan kemerdekaan di Puri Kawan Ubud. Atas nama penerima bintang Legiun Veteran hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPP, LPRI, dan juga Dewan Pertimbangan LPRI yang sudah sehari sebelumnya datang dari Jakarta berkunjung ke Bali dan hari ini hadir di Puri Kawan Ubud. Pilihan untuk memberikan anugerah bintang Legiun Veteran di awal bulan kemerdekaan di bulan Agustus adalah momen yang sangat tepat, karena mengingat kita bersama bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari perjuangan dan pengorbanan dari para veteran, khususnya veteran pejuang kemerdekaan. Republik Indonesia merdeka tidak mungkin bisa tegak berdiri jika tidak ada para veteran. Karena itu peringatan bulan kemerdekaan adalah momen yang paling tepat untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para veteran. Di bulan kemerdekaan ini adalah momen yang paling tepat untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pahlawan kesuma bangsa, para pejuang kemerdekaan yang didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dengan penuh keberanian berjuang sekuat tenaga merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, pilihan untuk memberikan anugerah bintang Legiun Veteran di Ubud, Bali juga adalah pilihan yang sangat tepat. Ubud adalah desa para pejuang. Dari tanah Ubud lahir para pejuang yang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan, untuk tetap tegaknya merah putih. Mereka adalah pejuang-pejuang sejati yang di dada mereka hanya ada tulisan merdeka atau mati. Nama-nama berikut ini adalah nama abadi dikenang oleh masyarakat Ubud. Ide Sang Sampunewata Cokode Putra Sudarsana, Cokode Rai Pudak dari Puriagung Pelihatan, Wayan Suete Kajeng, ini di tepat di depan jalan menuju Kotara ini nama jalannya Kajeng untuk mengenang jasa dari Pak Kajeng, dan banyak lagi yang lain adalah nama-nama abadi yang telah mengukir nama harum Ubud untuk Dharma Bakti bagi Ibu Pertiwi. Selain ayahanda kami, jongwo atau paman-paman kami di Puri Kawan Ubud, juga tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Anak Agung Gede Anom Aste, Anak Agung Gede Surya Mataram, dan Anak Agung Anom Dade. Dua diantaranya pewayangannya ada di depan kita semua. Sebelah kanan ini adalah Anak Agung Anom Aste, yang sebelah kiri ini adalah Anak Agung Gede Surya Mataram. Kita semua berhutang budi pada beliau. Indonesia merdeka tidak akan pernah ada tanpa beliau-beliau. Karena itu sekali lagi kita sebagai generasi penerus mengucapkan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada para pejuang kemerdekaan. Kita doakan para pejuang kemerdekaan khususnya dari Ubud mendapatkan swarga loka. Dan ketika beliau-beliau menitis kembali tetap lahir menjadi pejuang-pejuang yang membawa kemajuan bangsa dan negara. Hadirin yang kami hormati, sebagai pewaris kemerdekaan, kita harus melanjutkan api perjuangan dari para pejuang dan para veteran. Bung Karno pernah mengatakan, kita harus mewarisi apinya, bukan abunya. Api yang tidak pernah kunjung padam, yang menyala-menyala,
yang berkobar-kobar, yang menjadikan mercusuar membantu langkah kita ke depan. Api abadi inilah yang harus kita warisi dari generasi ke generasi. Terkait dengan api ini, saya teringat dari kisah heroik dari Raja Kerajaan Badung yang bernama I Gusti Ngurah Made Agung yang gugur pada saat puputan Badung tahun 1906 sehingga disebut Ide Cokode Mantuk Rigrana. Ahli warisnya ada di sini, Cok Rat. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dan berapa hari yang lalu, minggu yang lalu kami juga dari Yayasan Purikawan Bud memberikan anugerah Sastra Saraswati Nugraha kepada I Gusti Made Agung Cokode Mantuk Rigrana sebagai penghormatan atas karya-karya beliau yang luar biasa dan memberi kontribusi kepada kisah kepahlawanan dan juga niti Raja Sasana, kepemimpinan yang harus menjadi tongkat kita dalam memandu kepemimpinan di Bali dan di Nusantara. Kisah kematian beliau di Puputan digambarkan oleh Ide Pedade Ngurah dalam Kidung Buwana Winase. Tidak hanya Puputan Badung yang beliau ceritakan di dalam Kidung Buwana Winase yang nanti salinannya nanti kutipannya kami akan sampaikan kepada Pak HBL Mantiri. Beliau juga menceritakan Puputan Klungkung yang membuat leluhur kami, Ide Dewagung Jambe, juga gugur di medan perang pada tahun 1908. Jadi beliau tahun lalu sudah dianugerahi gelar pahlawan nasional dari negara. Puputan juga menjadi jiwa yang melatar belakangi peristiwa heroik di Margarana ketika I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara gugur di medan laga. Puputan bukanlah sebuah kekalahan. Puputan juga bukan peristiwa kematian massal. Puputan adalah mati tan tumut pejah, yang artinya kematian di medan peperangan, tapi api perjuangannya tidak pernah pati. Mati tan tumut pejah. Mengapa disebut mati tan tumut pejah? Pertama, yang tidak ikut pejah adalah prinsip untuk membela kebenaran, satyam. Puputan adalah jalan kematian seorang kesatria untuk membela kebenaran. Satyam eva jayate. Ada nilai-nilai kebenaran yang dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Ada prinsip-prinsip yang dipegang. Harga diri, jengah sebagai janu sadu mahardika, manusia yang mahardika. Mati tan tumut pejah juga mengandung arti puputan adalah jiwa berkorban, berbuat tanpa mengharapkan hasil. Hal ini merupakan bagian dari yoga, khususnya karma yoga. Kerja tanpa mengharapkan hasil untuk mencapai pembebasan. Kamarnya perdikaraste mapapalesu kadacana. Ini kutipan dari Bhagavad Gita yang juga Bung Karno sering juga sampaikan. Kerjakanlah kewajibanmu dengan tidak menghitung akibatnya. Karmanye padikaraste mapalesu kada cana. Ketiga, nyawiji. Istilah nyawiji ini juga ada di Jawa, Pak. Di Yogyakarta kita kenal juga istilah nyawiji. Menjadi satu. Ada ikatan kebersamaan yang sangat kuat antara pemimpin dengan rakyat, raja dengan purohita. Jadi sebelum peristiwa Puputan, Raja Cokode Mantuk Rigrana itu mendapatkan semacam nasihat dari purohitanya, pendetanya. Pendeta purohita memberikan nasihat kepada beliau bagaimana mati di dalam peperangan yang disebut dengan ranayatnya. Saya kira apa yang kita sampaikan baru saja itu adalah sebagian kecil
dari sari-sari kebenaran yang hidup dalam puputan. Sebagai generasi penerus, khususnya di Bali, kita harus mengambil api semangat puputan itu untuk menjadi inspirasi, menjadi bintang penerang untuk menghadapi medan kehidupan yang baru. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan kita semua tentang tantangan kita sebagai bangsa tidaklah mudah. Dunia sedang bergejolak. Ekonomi dunia juga tidak sedang baik-baik saja. Ancaman climate change semakin nyata. Kita juga belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kita akan menghadapi terowongan yang masih penuh dengan ketidakpastian. Tapi di tengah situasi seperti itu, kita harus tetap optimis menyambut masa depan. Kita harus kembali berpegang pada nilai-nilai kepahlawanan yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Mati tan tumut pejah, nilai-nilai yang sangat kuat dijaga oleh pendahulu kita. Satya, jengah, sutindih dalam kebersamaan nyawiji. Dengan kebersamaan, dengan nilai-nilai semacam itu, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tak boleh menyerah, kita tak boleh takut pada masa depan. Sepanjang kita tetap menyalakan api puputan, satya jengah pesaja nindihin gumi, dan bersatu nyawiji, kita akan mampu mengarungi samudra menuju Indonesia Raya, Indonesia bahagia, dan Indonesia abadi. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan jalan terang, menuntun kita semua mendharma baktikan diri kita untuk nusa dan bangsa. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang kami muliakan dan sucikan para sulinggi dan beku yang hadir hari ini. Bapak Ari Dwipayana, Bapak Anak Agung Gede Raka, Bapak I Gusti Bagus Saputra, Bapak Ibu Ciro Wijaya, yang terhormat Pejabat Gubernur Bali, Pangdam Udayana yang menghadiri dan mewakili Panglima TNI, para unsur pimpinan DPP LVRI, Wantipus, PVRI, para staf khusus Presiden Republik Indonesia, terkhusus Bapak Soekardi Rinakit yang saat ini terus mengawal Bapak Presiden Jokowi. Para perwakilan Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir atau yang mewakili, para pelinggir Puri yang hadir, para pemimpin Ormas Hindu yang hadir, para ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud bersama keluarga besar Puri Kauhan Ubud, serta para undangan yang berbahagia. Merdeka! Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
bisa melaksanakan acara penganugerahan tanda penghargaan berupa bintang Elveri kepada Bapak Anak Agung Gede Raka, Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah, Bapak Ari Dwi Payana MSI, Bapak I Gusti Bagus Saputra, dan Ibu Jero Wilaja. Kepada Bapak Anak Agung Gede Raka, kami menaruh hormat yang tinggi atas suri toladan, kepahlawanan Bapak pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini sangat memotivasi kami semua untuk mewarisi semangat juang Bapak yang tinggi tersebut. Selanjutnya, kami sosialisasikan kepada anggota veteran dan generasi muda bangsa Indonesia. Bapak Anak Agung Gede Ngurah, Ari Dwi Payana, MSI, yang kami hormati. Kami semua mengenal Bapak sebagai pejabat tinggi negara, utamanya di lingkungan pemerintahan pusat. Dalam hal ini Bapak telah banyak memberikan perhatian dan dukungan moral maupun material yang besar terhadap upaya pembinaan anggota maupun organisasi Elveri. Ini adalah bukti komitmen mulia Bapak yang kami rasakan sangat besar manfaatnya bagi Elveri maupun anggota veteran secara keseluruhan. Kepada Bapak I Gusti Bagus Saputra, Ketua DPD Elveri Provinsi Bali, dan Ibu Jero Wilaja sebagai Ketua DPC Elveri Kota Denpasar. Kami juga menaruh hormat atas kesetiaan Bapak dan Ibu dalam upaya pembinaan anggota veteran di DPD Elveri Bali. Di bawah kepemimpinan Bapak dan Ibu telah banyak prestasi yang diraih oleh DPD Elveri Provinsi Bali dan DPC Elveri Kota Denpasar. Untuk itu, izinkan kami menganugerahkan bintang Elveri kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sebagai tanda penghargaan tertinggi dari Elveri atas partisipasi dan kontribusi positif yang telah Bapak-Bapak dan Ibu berikan kepada Elveri. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan harapan semoga kerjasama yang baik dan yang terjalin selama ini bisa berlanjut demi kemaslahatan veteran, masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara-saudara yang saya kasihi, ini adalah yang telah dibuat oleh bapak-bapak para pejuang. Dan kita sekarang harus meneruskannya, apa yang telah mereka capai. Ada istilah kan mengisi kemerdekaan. Mereka dapatkan kemerdekaan oleh bapak-bapak itu dan ibu-ibu. Nah, kini harus mengisi kemerdekaan. Tetapi tentunya kita tahu makin hari akan tidak gampang. Ya, persoalan banyak masih. Oleh itu ada yang kita katakan bagaimana kita bisa mengatasi problem-problem yang kita hadapi ke depan. Dan ini tugas kita kepada generasi muda. Jiwa semangat sudah diberikan oleh para pendahulu, oleh bapak-bapak ibu dari para pejuang. Tinggal kami meneruskannya. Tapi tentunya seperti saya katakan, tidak gampang. Banyak masih problem yang harus kita atasi bersama. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, siap menghadapinya. Be prepared for it. Siap. Jadi kita sudah harus siap. Tidak terdadak oleh situasi kondisi yang begitu cepat berubah. Jadi be prepared for it. Itu. Haruslah siap. Jangan lengah. Waspada. Banyak ya hal-hal yang akan kita hadapi. Bahkan mungkin dari negara-negara lain. Tapi kalau kita siap
menghadapi kita enggak akan terdadak. Jadi kita terus harus waspada. Kedua, kita harus sabar menghadapinya. Jangan panik. Seringkali kalau ada masalah, orang itu sering panik. Tidak perlu panik. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, saudara-saudara, saya menghimbau, khususnya para generasi yang lebih muda dari pejuang-pejuang. Ya, saya tidak akan menguliahi bapak-bapak yang senior-senior. Tapi khusus saya tujukan sebenarnya kepada yang generasi muda. Yang saya termasuk juga generasi muda. Walaupun enggak muda juga. Ya, tapi semangat besar deh toh. Ya, jadi jangan kalah semangat. Ya, sama orang yang masih 17 tahun. Saya baru 58 kok. Nah, jadi saudara, itu yang kedua. Jadi kita patient ya. Be patient in it. Sabar, jangan panik menghadapi persoalan. Tapi bukan dia diam. Kalau sabar juga berarti diam. Berpikir bagaimana mengatasinya. Itu maksud saya ya. Jangan sabar diam aja bertopang dagu. Keliru. Berpikir bagaimana bisa mengatasinya. Yang ketiga, be prayerful through it. Apa? Karena kita semua memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Mari mendekatkan diri pada Tuhan. Apalah kita sebagai manusia yang biasa. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Jadi makin mendekat pada Tuhan. Karena itulah yang Maha Kuasa. Dan akan menolong kita semua untuk mengatasi problem itu. Dan keempat, tidak terakhir, berarti bukan terakhir. Last but not least, ya, be productive because of it. Lebih produktif. Kena masalah, jangan justru jadi lemah. Jadi turun moral. Putus asa. Tidak. Lebih produktif. Karena persoalan itu. Nah, kalau kita melakukan itu, saya yakin kita akan bisa meneruskan apa yang telah dibuat oleh para pejuang yang terdahulu. Amin. Ya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa mengadukan kepada Bapak-Bapak, Ibu, dan kita semua kesehatan yang prima, umur yang panjang, dan sukses dalam melaksanakan tugas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Merdeka! 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 Baik, kami mohon kepada Bapak Letjen Mantiri akan tetap berada di tempat. Acara akan dilanjutkan dengan pemberian plakat oleh Ketua Umum DPP LVRI kepada Bapak Ari Dwi Payana. Kepada Bapak Gungari kami persilakan untuk naik ke panggung. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan cindramata oleh Bapak Agung Ari kepada Bapak Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara penganugerahan hari ini, seluruh rangkaian acara akan kita tutup dengan pembacaan doa. Doa akan dipandu oleh Yang Mulia Biku Nyana Bandu Sakya Stafira. Yang Mulia Biku, kami persilakan.
Tes, ya. Yang mulia, ya para sulinggi yang saya hormati, yang mulia para pemuka agama semuanya, izinkan saya untuk mewakili untuk pembacaan doa di sore hari ini, dan juga para DPP Veteran Legiun Republik Indonesia, ya Bapak Sukardi Rinakit, dan Ketua Yayasan Purikauhan, Ubud, dan juga Bapak Ibu semuanya. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha dan para Bodhisattva, Mahasatwa. Dalam rangka penganugerahan tanda penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, kami berdoa. Semoga kami semakin mampu dalam mengamalkan Dharma untuk kepentingan dan kebahagiaan semua makhluk, terutama untuk masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami hadir di sini menyadari bahwa para leluhur bangsa yang terdiri para pejuang bangsa, pengabdi bangsa, dan mereka yang bermanifestasi dalam wujud apapun di masa lalu, sekarang, dan akan datang. Yang kami kenal baik sebagai pahlawan, pejuang, dan juga para veteran. Kami menyadari bahwa kami adalah keberlanjutan mereka. Mereka adalah leluhur bangsa kami, akar kami yang sejati. Mereka hadir dalam diri kami karena mereka telah mentransmisikan benih kedamaian, kebijaksanaan, cinta, dan kebahagiaan kepada kami. Mereka telah membangkitkan sumber pengertian dan kasih sayang dalam diri kami, melalui pengorbanan, pelayanan, dan perjuangan hidup mereka demi kami semuanya, demi bangsa kami. Sadar bahwa latihan sadar penuh kami tidak selalu sempurna dan bahwa kami tidak selalu memiliki pengertian dan berwelas asih seperti yang kami inginkan. Kami membuka hati dan menerima semua transmisi kebijaksanaan dari para pejuang dan pengabdi bangsa kami. Kami sebagai keturunan mereka dalam nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme. Kami bertekad mempraktekkan latihan sadar penuh, pengertian dan welas asih, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa hormat, juga mampu melindungi dan mencintai tanah air kami, sehingga kami mampu menghadapi banyak kesulitan dan bertubi-tubi mengalami pasang surut dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Dengan cara yang sama, kami menerima semua leluhur bangsa kami. Kami menerima semua kualitas baik dan tindakan bajik mereka. Dan kami juga menerima semua kelemahan mereka. Kami membuka hati dan menerima semua keturunan bangsa kami bersama kualitas baik
talenta, dan juga warisan-warisan patriotisme yang tidak mereka sebutkan dan tunjukkan sebelumnya. Kami menyadari bahwa kami adalah mereka dan mereka adalah kami. Kami tidak memiliki diri yang terpisah. Semuanya eksis sebagai bagian dari arus kehidupan yang menakjubkan. Arus terus bergerak dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, serta dunia. Semoga kami semakin dapat memahami penderitaan sesama kami dan memiliki kemampuan untuk saling menolong. Semoga ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran mewarnai dunia maupun kehidupan di sekitar kami, kami memiliki kekuatan moral untuk berani menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan sosial yang didambakan setiap orang. Semoga kami dapat menyapa dan membela orang-orang kecil, saudara-saudara kami yang miskin dan seringkali luput dari perhatian. Semoga kami dapat menghentikan semua ambisi dan pamrih pribadi kami, bertekad semata-mata hanya untuk melayani dan terus melayani demi manfaat bangsa dan negara kami, serta dunia. Semoga kami senantiasa dapat ikut aktif menciptakan kerukunan dan kesejahteraan. Para Buddha dan para Bodhisattva, pancarkanlah sinar kebijaksanaan-Mu kepada bangsa kami. Semoga para pejuang dan penerima penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia hari ini dapat terus menjadi panutan kami. Semoga cinta kasih, kasih sayang, toleransi, rasa solidaritas, dan persaudaraan tumbuh di hati sanubari kami di setiap rakyat Indonesia. Semoga bangsa Indonesia senantiasa bersatu dalam kebinekaan serta mampu memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Semoga pemerintah bangsa kami berlaku lurus, jujur, terpuji, penuh dengan kearifan, penuh pengabdian, terhindar dari sifat mementingkan diri sendiri, memelihara moral yang luhur, siap berkorban untuk kesejahteraan masyarakat, menghormati pendapat masyarakat, serta berupaya memajukan perdamaian dan keselarasan. Semoga segala malapetaka, bencana, penderitaan, kecemasan, kesedihan, permusuhan, dan segala rintangan akan lenyap tanpa sisa. Berkat kebajikan para leluhur pejuang bangsa kami, semoga semua makhluk hidup damai dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik para undangan dan hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara penganugerahan Tanda Penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam acara ini, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat atas penganugerahan Bintang Veteran kepada Papa dan Adik Wawa. Semoga menjadi suri teladan kepada generasi berikutnya. Om Santi 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 Om. Merdeka. Om Swastiastu. Selamat kepada Tuka dan Papa atas penghargaan Legiun Veteran oleh LVRI. Semoga nilai-nilai perjuangan yang selama ini diperjuangkan kalian berdua bisa kami perjuangkan untuk generasi muda selanjutnya demi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami berdua mengucapkan selamat kepada Gung Lingsir dan Bapak Anak Agung Gede Ngurah Adi Payana atas penganugerahan jasa veteran. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kami berdua ke depannya. Veteran selalu di hati, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Om Swastiastu.
Selamat atas penganugerahan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Tuka Anak Agung Gede Rake dan Ajung Ari Dwi Payana. Semoga penganugerahan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi anggota keluarga dan masyarakat. Om Santi 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 Om. Merdeka! Om Swastiastu. Selamat Atu Tuka Anak Agung Gede Rake dan Ajung Ari Dwi Payana dari Puri Kawan Ubud mendapatkan gelar Bintang Veteran. Semoga menjadi inspirasi bagi keluarga dan teman-teman. Merdeka! Rahayu, Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Swastiastu. Titiang Anak Agung Gede Putra Wiratnyana sekeluarga mengucapkan selamat untuk Tuka Rake dan Ajung Ari Dwi Payana atas penganugerahan Bintang Jasa Veteran. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Merdeka! Om Swastiastu. Selamat Ajung dan Wawah atas anugerah Bintang Jasa. Semoga bisa menjadi contoh untuk anak-anak, cucu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Merdeka! Om Swastiastu. Selamat buat Ajung Rake dan Adinda Ari Dwi Payana atas perolehan Bintang Jasa Veteran. Semoga perjuangan Ajung dan adik Ari Dwi Payana dapat diteruskan oleh generasi berikutnya dalam membentuk Indonesia Emas 2045. Merdeka! 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 Rahajang atoreng Ajung Anak Agung Gede Rake atas perolehan pemulihan Bintang Veteran ring pemerintah Republik Indonesia talar Anak Agung Ngurah Ari Dwi Payana atas penghargaan mendapatkan Bintang Veteran talar dumugi Sida Rahayu Dirgayusa talar mengabdi kepada nusa dan bangsa. Om Swastiastu. Selamat kepada Tuka dan juga Papa telah mendapatkan penganugerahan penghargaan Bintang Veteran. Harapannya dengan penganugerahan penghargaan tersebut dapat memotivasi dan menginspirasi keluarga dan juga teman-teman untuk mengikuti langkah dari Tuka dan juga Papa. Om Santi Santi. Apa Rah? Merdeka. Selamat untuk Tuka dan Jongwah atas bintang jasa yang diberikan. Semoga bisa menjadi contoh untuk keluarga dan masyarakat. Om Swastiastu. Selamat atas penghargaan Bintang Veteran kepada Tuka dan Jongwah. Semoga selalu menginspirasi kita semua ke depannya. Merdeka! Om Swastiastu. Gulingsir, congratulations. Finally, the National Legion veterans catching up to recognize and honor you at age 95. It's long overdue. We're proud of you. You're an inspiration to us and future generations. We love you. Ajung, kami semua berharap Ajung bisa ikut menyaksikan tercapainya cita-cita proklamasi untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada Indonesia Emas 2045. Om Santi 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 Om. Merdeka! Selamat atas penganugerahan tanda penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Tuka Anak Agung Gede Rake dan Ajung Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Semoga selalu menjadi inspirasi dan teladan bagi generasi penerus, khususnya keluarga kita. Merdeka! Saya Profesor Dr. Anus Mengalwi JMSI selaku Dirjen Mimas Inu Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rasa bangga dan penuh hormat menyampaikan selamat yang sebesar-besarnya atas penganugerahan tanda penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Bapak Anak Agung Gede Rake
Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana dan perwakilan DPD LFRI Bali. Selamat atas diterimanya penganugerahan Tanda Penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Bapak Anak Agung Ngurah Ari Dwi Payana. Semoga selalu menjadi inspirasi dalam melestarikan, merawat, dan mengembangkan warisan leluhur. Perkenalkan Ditiang Jung Kumis dari Terapi Ketok Bali mengucapkan selamat kepada Anak Agung Ari Dwi Payana atas penugurahan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Semoga kedepannya semakin sukses dan selalu menginspirasi generasi muda dan jangan pernah berhenti untuk berkarya untuk bangsa ini. Om Santi 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 Om.